Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 1 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham terbaik saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram ya. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini kita lihat sendiri IHSG pada pembukaan awal bulan, yang dimana hari ini tanggal 1 September 2021, IHSG ditutup dengan posisi merah dengan persentase kurang lebihnya 0,97%. Ya, harga IHSG tembus di bawah harga 6.100 ya, yang dimana hari ini ditutup di harga 6.090. Kalau bagi saya IHSG memang di awal bulan September memang kebiasaannya seperti itu. Ya, kebanyakan memang candle-nya memang dibawa turun terlebih dahulu. Namun jika memang besok menguat, kemungkinan akan tarik terlebih dahulu atau menyentuh di area 6.109 ini ya, di garis hitam ini. Untuk the next resistance-nya. Apabila besok memang banyak saham-saham big cap yang mempengaruhi IHSG dan membuat IHSG turun, kemungkinan besar IHSG akan kurang lebihnya di bawah hingga harga 6.000 ya. Ini adalah salah satu target fatalnya ya untuk support dari IHSG ya. Semoga saja besok IHSG bisa tembus dan bangkit lagi hingga ditutup di harga 6.100 ke atas ya untuk IHSG. Ya, so far saya melihat untuk support IHSG berada di 6.000-an ya. Untuk support terdekat semoga IHSG menguat ya. Kalau seumpamanya besok tidak menguat, bisa jadi di bawah turun hingga di harga 6.048, 6.050 ya, kisaran sana. Oke, untuk IHSG demikian. Kita lanjut lagi untuk saham pilihan yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram. Ya, kita lanjut dengan saham RANC ya, RANC. Oke. Kita lihat di sini range ditutup di harga 2030 dengan persentase 0,5%. Di sini ada yang melakukan akumulasi, ada AI, BKCP dengan buy average sekian, distribusi ada YU, MG, dan KK. Kalau teman-teman lihat di sini, range hari ini ditutup di harga 2030 ya, yang dimana sudah harga rendah daripada buy average broker-broker ini ya. Jadi sudah cukup rendah untuk saham range. Kalau kita lihat di sini ada beberapa support penting yang perlu teman-teman lihat jika ingin melakukan posisi entry atau buy, begitu ya. Oke, di sini ada support di harga 1.685 atau teman-teman kalau mau genapkan berada di 1.700 ya. Akan tetapi harga 2030 menuju ke 1.600 cukup besar ya range-nya. Jadi kita coba cari untuk supportnya. Support terdekat menggunakan pivot line ya. Sebentar. Oke ya, kurang lebih di sini. 1920 ya untuk range. Oke, untuk range sementara ini ada support di harga 1920, di area 1920 ya. Hari ini range volumenya cukup kecil dan kalau kita lihat masih di atas garis EMA 34 dan EMA 21 serta DEMA 20 ya yang garis hitam ini.
Untuk stokastik sedang mengarah ke area overbought ya, yang dimana Jinu beli. Kalau teman-teman mau melakukan entry, bisa entry di area support demikian ya, di 1920 dan 1685. Bagaimana jika besok memang naik dan sampai harga mana gitu ya untuk resistennya? Nah, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci untuk menentukan resistennya. Dikarenakan belum ada terjadinya sebuah harga yang telah mencapai di area 2030 ya selama ini. Oke, untuk range di sini ada beberapa resisten harga. Ya, saya lihat di 2480 dan harga tertinggi ya kurang lebihnya harga tertinggi hari ini ya. Ya, area sini. Oke. Kalau bagi saya kemungkinan besar range bisa jadi ya, bisa jadi di bawah turun terlebih dahulu di area 1920, 1965 ya. Begitu untuk range. Lalu jika besok memang menguat, kemungkinan akan menyentuh terlebih dahulu di harga 2160 ya di area sini, dan jika menguat lagi di area 2480. Begitu untuk range ya. Kita lanjut lagi untuk saham kayu. Oke, untuk saham kayu di sini memang sedang mengalami downtrend dan juga sempat saya analisakan. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Ya, saya akan membagikan saham pilihan saya hari ini ya. Saham pilihan saya akan saya demokan di grup Telegram hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saham kayu ditutup di harga 58 dengan persentase 1,7%. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya di sini mulai crossing dari atas ke bawah ya. Kurang lebih di sesi 2 tanggal 31 Agustus. Dan kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil sekali dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat di sini akumulasi ada NITP dan XC dengan buy average sekian yang dimana sudah di atas harga closing hari ini ya. Dan distribusi ada XA, YP, dan KK. Lalu bagaimana untuk support dan resisten? Sudah saya coba analisa. Di sini ada beberapa support dan resisten penting ya. Untuk support terkuat, sementara saya melihat di area 53 ya teman-teman. Di area 53 untuk support kayu, lalu untuk resistennya. Oke. Ya, kita menggunakan Fibonacci saja bisa. Sebenarnya hari ini saham kayu sudah ditutup di area support ya kalau saya lihat. Oke. Ya. Untuk saham kayu di sini ada area resisten di harga kurang lebih di harga 60 ya. Lalu ya kalau teman-teman lihat sendiri di sini juga ada sebuah support ya. Support di mana harga closing hari ini di area 58 ya, harga 58. Jadi kalau seumpamanya besok memang kayu ini menguat ya, ya bisa jadi di bawah diangkat naik dulu ya di harga 60 lalu akan melanjutkan lagi di harga 65 jika memang besok menguat dan banyak demand-nya. Akan tetapi jika besok tidak menguat ya, jika besok tidak menguat dan banyak yang berjualan ya, ya kemungkinan besar bisa jadi di area sini. Di area 57, 56 ya kurang lebihnya di area sana. Oke. Untuk lebih pastinya berada di area 55 ya, dikarenakan range-nya terlalu kecil sekali untuk saham kayu ini. Oke. Jadi untuk saham kayu hari ini ditutup di area 58 yang dimana kalau bagi saya di sini adalah area supportnya ya. Jadi kalau besok memang tidak menguat, kemungkinan besar akan dibawa hingga menuju ke area 55 atau 56 ya di area sana. Jika besok menguat, ada kemungkinan besar akan menyentuh di area 60 terlebih dahulu, dan kalau closing di atas 60, kemungkinan akan menuju ke area 65. Begitu untuk saham kayu. Distribusi tadi ada NI, TP, distribusi ada XA, YP, dan KK. Akumulasi ada NI, TP, dan XC. Kita lanjut lagi untuk saham ENRG. Oke, di sini kita lihat di stokastiknya, di sini sudah mengenai area oversold ya, yang dimana Jinu jual
Akumulasi hari ini ada YP, OD, dan IU, distribusi ada XA, BK, dan ZP. Bagaimana untuk support dan resistennya? Di sini ada sebuah resisten kuat ya. Resisten kuat sementara ini saya lihat berada di harga 105 ya. Hari ini ditutup di harga 109 dengan persentase 0,9% ya. Jadi untuk saham energi kurang lebihnya ya masih sideways ya kalau saya lihat. Oke, masih sideways dan hari ini sedang di bawah EMA 20, EMA 34 dan EMA 21. Kalau kita menggunakan Fibonacci ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, untuk support energi berada di 105 dan jika besok memang menguat, kemungkinan besar ya akan menyentuh di area 113. Jika teman-teman sudah dalam posisi untung, bisa segera take profit di area 112 ya, diturunkan satu harga agar terkena ya untuk pelakuan TP-nya atau selling-nya. Jika besok memang tembus di area 113, ada pertanda kuat bahwa saham energi akan dibawa lagi hingga menuju ke area 118. Kalau saya lihat sih ya sejauh ini ada support di 105 untuk saham energi, dan bila support itu ditembus atau breakdown, ya maka teman-teman perlu perhatikan the next supportnya yang di harga 102. Ya, kalau 102 ditembus lagi, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan ada kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan hingga 96 ya, begitu ya untuk saham energi. Ya, ya kalau saya dari pandangan saya kemungkinan akan diangkat hingga menyentuh harga 113 terlebih dahulu ya. Walaupun itu tiang atau badan ya kemungkinan besar akan menyentuh di 113 terlebih dahulu. Kita lanjut untuk saham BKSW. Ya BKSW kalau kita lihat di sini stokastik sedang berada di oversold. Akumulasi hari ini ada CC, SQ, dan AC dengan buy average sekian. Distribusi ada YP, YU, dan KK. Oke. Hari ini ditutup dengan persentase 0,00%, yang dimana harganya di 234. Lalu bagaimana kelanjutan untuk saham BKSW? Untuk teman-teman yang belum punya BKSW, teman-teman bisa melakukan posisi entry ya, jika mau di harga 223 terlebih dahulu. Oke. 223 dan melakukan TP pertama di area 283 di swing high-nya ini ya, swing high. Small swing high ya di sini ya. Dan kalau teman-teman ingin melanjutkan di area TP kedua bisa di area 318. Apakah besok masih ada momentum? Kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil hari ini, ya cukup kecil. Ya pertanda baik dikarenakan setelah turun beberapa hari dan diiringi dengan volume kecil, bisa jadi besok menguat ya. Apabila tidak menguat ya teman-teman perlu perhatikan support berada di 223 ini ya. Dikarenakan saya menggunakan stock bid, maka angka-angka ini hanya berdasarkan satu rupiah saja. Jadi teman-teman bisa lihat ya kurang lebih supportnya di area 223 ini ya. Jadi kalau yang belum punya ya bisa lakukan entry jika yang mau di 223. Tentu juga perlu direvisi kembali hasil analisa saya ini ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah punya ya perlu diperhatikan support dan resistance ya. Jika sudah untung bisa langsung TP di area 283 untuk BKSW. Kita lanjut lagi untuk kios. Hari ini kios stokastik cukup baik ya, sedang mengarah naik dan crossing pada hari Rabu kemarin, hari Selasa kemarin tanggal 31 Agustus ya. Hari ini kios ditutup dengan cukup baik di persentase 2,4% dengan harga closing di 1065. Kalau kita lihat di sini yang akumulasi ada YC, YB, dan CP, distribusi ada MK, YU, dan AK. Hari ini volume cukup baik dan kalau kita lihat masih di bawah EMA 20, EMA 21, dan EMA 34 ya. Sudah mendekati garis tersebut. Lalu bagaimana kelanjutan untuk saham kios ini? Ya, sementara kalau saya lihat di sini ada beberapa support di area ya 1000, sebentar ya, saya pakai magnet saja. Di area sini. Kurang lebihnya di 995 ya untuk kios. Ya teman-teman ya kalau mau melakukan posisi entry
Kalau bagi saya, karena saya telah atau pernah sempat membeli saham kios ini, teman-teman bisa langsung open posisi entry di harga 995. Lalu bagaimana Pak, jika saya sudah punya ya kurang lebih di harga atas hari ini ya lah ya, masih keadaan rugi begitu ya. Ya teman-teman juga perlu perhatikan, bila ini memang ditembus area 995, ya, ya teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu untuk menghindari kerugian semakin membengkak. Sementara ini saya melihat di area 1025 adalah area supportnya. Lalu dilanjuti lagi di area 995 ya, untuk kios. Oke, di area sini. Saya perbesarkan saja biar lebih jelas. Sebentar ya. Kurang lebih di area sini ya teman-teman ya, untuk saham kios. Di area sini di harga 1.200 kurang lebihnya untuk resistennya. Bagaimana kalau saya mau short TP Pak ya, saya mau short TP ya, teman-teman bisa langsung melakukan posisi sell untuk kios ini ya. Ya kurang lebih di area 1110, 1100 ya, di area sana. Jadi jika area ini ditembus ya, ada kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan harga hingga 1.200 ya, menyentuh 1.200 the next targetnya. Lalu kalau hari ini saya lihat volume cukup stabil, jadi untuk kios bisa di hold terlebih dahulu dikarenakan masih belum di bawah area 1025 atau 995. Begitu untuk kios ya. Jadi teman-teman yang melakukan short TP bisa di harga 1110. Kita lanjut lagi untuk saham real. Ya. Kalau tidak salah hari ini real ditutup cukup baik dengan persentase kurang lebih 17% ya. Ya, 17%. Ya, 17% hari ini dengan volume yang cukup tinggi, dan kalau kita lihat di sini pada hari Selasa kemarin tanggal 31 sesi 2 kita lihat stokastiknya sudah crossing dari bawah ke atas. Untuk yang akumulasi hari ini ada SQ, YP dan HD, distribusi ada PDNI dan YC. Sementara ini ya sudah saya sempat bahas juga untuk real ya, jadi saya akan mereview sedikit saja. Untuk saham real hari ini ditutup di angka 113 ya, harga 113. Bagaimana kalau saya mau entry Pak? Saya belum punya barang ya. Teman-teman bisa entry di harga 108 ini ya, di harga 108. Apabila memang harga ketika teman-teman sudah punya barang ya, seumpamanya teman-teman beli di harga closing hari ini di harga 113, jika saham real ini ditutup di bawah 108, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Ya kurang lebihnya sekitar 5% ya kerugian teman-teman. Untuk menghindari kerugian semakin membengkak, teman-teman perlu stop loss jika harga ditutup di bawah 108. Lalu saya mau entry Pak, bagaimana ini posisinya yang baik? Ya teman-teman bisa entry di harga 108, karena kan ini adalah support, resisten yang ditembus hingga menjadi support ya. Lalu untuk real ya, kalau saya lihat sih kemungkinan dengan volume yang cukup tinggi ini, real bisa jadi akumulasi lagi, banyak yang akumulasi sehingga menyentuh di area 122. Ya, 122, dan jika banyak lagi di area 137. Akan tetapi jika bandar yang main ya atau para pemain besar, technical analysis ini juga bisa dipatahkan ya, begitu ya teman-teman. Ya, so far support berada di 108 dan resistance berada di 122 untuk saham real. Jadi yang mau entry bisa di 108, akan tapi juga pasang stop loss ya. Jangan lupa untuk menghindari kerugian semakin membengkak, saya selalu ingatkan itu ya. Kita lanjut lagi untuk saham Zebra. Oke, sudah saya bahas juga, kalau tidak salah ada grup member saya ya, Kak Lili ya, sempat menanyakan untuk saham Zebra. Ya hari ini ditutup di harga 840 dengan persentase 3,45%. Kalau kita lihat di sini stokastik sedang di area oversold dan hari ini ditutup di bawah DEMA 20 dan EMA 34. Untuk akumulasi ada XC, CP dan EP by average sekian ya. Ya kurang lebih masih ya di atas harga closing hari ini ya. Dan distribusi ada AO, IN dan LH. Bagaimana kelanjutan untuk saham Zebra? Kalau kita lihat di sini memang mengalami kenaikan, akan tetapi tidak signifikan, begitu ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini,
cukup tinggi sekali tiangnya dengan diiringi volume yang besar. Dan besok harinya masih merah dan hingga hari ini ditutup di area 840 ya. Area support sudah ditembus ya. Area support ini sudah ditembus di area 855 ya. Jadi ada kemungkinan besar saham Zebra ini akan melanjutkan di harga 802 ya untuk harga selanjutnya jika memang besok banyak yang jualan juga. Jadi teman-teman perlu perhatikan jika seumpama harga 802 ini masih ditembus ya teman-teman bisa perhatikan the next supportnya di area sini. Oke. Di area 721 ya. Jadi teman-teman ya kalau bagi saya masih baik kalau teman-teman stop loss terlebih dahulu jika harga closing di bawah 802. Ya. 802. Dikarenakan ada kemungkinan besar ya jika harga tersebut di closing di bawah 802, kemungkinan akan menuju lagi di harga 753 ya. Begitu untuk saham Zebra. Ya besok kalau menguat ya sementara support pertama di area 855 dan 922 untuk saham Zebra. Volume cukup kecil hari ini dan kalau saya lihat besok kemungkinan besar ya akan mengenai area 802 ya kalau saya lihat ya. Ya kurang lebih 4%-an. Oke. Untuk saham Zebra kita lanjut lagi saham ICBP. Ya sektor konsumer Indofood ya. Indofood. Kalau kita lihat di sini stokastik sudah crossing mulai tanggal 31 Agustus di penutupan ya. Dan hari ini ICBP ditutup di harga 8.400 dengan persentase 0,3% dalam bentuk kerugian. Hari ini volume cukup kecil ya, volumenya cukup kecil dibandingkan kemarin. Akumulasi ada CG, ZP, dan YU, dan distribusi ada BPJS dan SQ. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk area supportnya ya? Area support, ya saya lihat ada di area sini ya, kurang lebih. Ya. Sementara di 8.325, support sementara dan support terdekatnya. Lalu untuk support keduanya berada di area sini ya. Di area 8.125 ya untuk ICBP. Jadi teman-teman yang sudah punya ICBP ya perlu diperhatikan untuk area supportnya yang di mana di harga 8.325 dan bila ditembus ada kemungkinan besar di sini terjadinya sideways terlebih dahulu ya, dikocok-kocok terlebih dahulu. Dan kalau turun di harga 8.125 dalam bentuk closing, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu untuk menghindari penurunan harga yang akan dibawa hingga kurang lebihnya di area 7.750 ya. Begitu untuk saham ICBP dan kalau kita lihat memang sektor konsumer memang sedang downtrend ya. Ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan support dan resistennya. Untuk resistennya ya, support sudah dan kita lihat untuk resistennya kurang lebih di area sini ya. Di sini. Oke. Untuk resistennya berada di 8.650. Jika area tersebut ditembus ya kemungkinan besar akan menuju di area sini. Di 9.200 ya. Di area 9.200. Oke, untuk ICBP sudah, kita lanjut lagi untuk saham MPPA. Ya. Sektor konsumer memang seperti itu masih mengalami downtrend ya. Nanti pasti ada saatnya akan terjadinya reversal trend. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MPPA. Di sini mulai dari tanggal kisaran 12 Juli hingga 20 Agustus memang masih dalam posisi downtrend dan tidak mendukung. Tapi kita akan membahas pada perdagangan hari ini, ya, yang dimana MPPA ditutup di harga 975 dengan persentase 1,5%. Volume hari ini cukup stabil ya dan tinggi, meskipun tidak setinggi yang kemarin dan sebesar kemarin. Akan tetapi di sini ada akumulasi, ada LG, YJ, dan OD, distribusi, ada YP, AE, dan EP. Dengan by average sekian ya, kurang lebih hari ini ditutup di harga bawah average broker-broker ini ya. Lalu MPPA sedang di dalam kondisi overbought ya, jenuh beli.
Dan hari ini masih di atas DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Untuk area support ya sudah saya beri tanda di area 910 ya untuk area supportnya. Akan tetapi kalau kita lihat juga di sini harga closing saham MPPA tepat sekali berada di area swing low-nya ya, di area sini. Di 975 pada tanggal 18 Juni ya. Jadi kalau besok memang saham ini menguat ya, saham MPPA ini menguat, kemungkinan akan dibawa terlebih dahulu di harga 1027, di harga 1027 dulu sementara. Dan kalau memang lanjut ya banyak yang melakukan akumulasi daripada distribusi ya, kemungkinan besar akan diangkat di harga 1150 ya, begitu untuk saham MPPA ya, di area 1150. Dan kalau memang lanjut lagi ya kurang lebih di harga tertingginya ini ya teman-teman ya, bisa dijadikan untuk patokan resistennya. Jadi untuk MPPA teman-teman perhatikan saja di harga-harga ini. Hari ini ditutup di 975 dan kalau kita lihat support berada di 975 juga di area swing low-nya ini. Dan kalau besok menguat ya kemungkinan akan ditarik terlebih dahulu hingga menyentuh area 1027. Kalau kita lihat di sini MPPA sudah tembus di area swing low-nya ya. Jadi ya kemungkinan besar untuk lebih konfirmasi besok harus diangkat di harga 1030 ya, 1030 ke atas untuk merubah arah tren menjadi uptrend. Begitu untuk saham MPPA, kita lanjut lagi untuk saham BAPE. BAPE juga sempat saya analisakan, akan tapi kita ulangi dari awal lagi ya. It's okay. Hari ini BAPE ditutup di harga 440 dengan persentase 0,9%. Hari ini distribusi ada YP, YB, dan AI, akumulasi ada EP, AK, dan LG. Kalau kita lihat di sini stok gasik sudah crossing dari bawah ke atas ya pada hari ini ya, penutupan hari ini tanggal 1 September. Kalau kita lihat secara sekilas saja, BAPE memang masih belum mematahkan trennya ya, yang dimana kondisi BAPE sekarang sedang uptrend. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jadi teman-teman yang belum punya BAPE atau sudah punya BAPE perlu diperhatikan untuk area supportnya ya. Sementara waktu saya lihat berada di area sini. Ya di 416, 415 ya di area sana. Ya ini posisi yang bagus untuk BAPE dikarenakan juga BAPE masih mengalami sebuah tren yang cukup mendukung ya, yang dimana uptrend. Begitu untuk saham BAPE, area supportnya di 416. Kalau kita menggunakan Fibonacci ya untuk mencari support lainnya, ya tepat sekali di 416 ini ya. Tepat sekali, kita lihat di area sini. Di 455 dan di area 523 untuk BAPE. Jadi begitu untuk BAPE. Apabila BAPE ditutup di bawah 416 ya kurang lebihnya di bawah 400 lah ya teman-teman untuk toleransi. Jika BAPE ditutup di bawah 400 ya saya beri tanda terlebih dahulu. Oke, di area sini ya. Di area sini. Di area 400 ya. Jika BAPE memang ditutup di area 400, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan sudah mematahkan sebuah tren atau uptrend begitu ya, teman-teman. Untuk yang belum punya bisa lakukan posisi entry ya di harga 416 bagi yang mau dan langsung lakukan TP atau sell posisi TP di area 455 ya. Begitu untuk saham BAPE. Tadi akumulasi ada EP, AK, dan LG, distribusi ada YP, YB, dan AI. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Temas. Oke. Ya, sudah ya rata-rata beberapa saham sudah sempat saya analisakan semua ya. Kalau kita lihat di sini memang sedang ya kondisinya sedang dalam rectangle ya kalau saya lihat. Oke. Hari ini Temas ditutup di harga 288 dengan persentase 0,7% ya dalam bentuk kerugian ya.
Dan volumenya ya cukup tinggi ya hari ini. Dan kalau kita lihat stokastik sedang mengarah ke area oversold yang dimana jenuh jual. Hari ini akumulasi ada GR, JC, dan EP, dan distribusi ada DR, KI, dan YP. Kalau kita lihat posisi tema sedang di atas DEMA 20 dan EMA 21, EMA 34. Lalu bagaimana kelanjutan untuk saham temas dan di mana support dan resistennya? Ya, kita bisa menggunakan Fibonacci dari swing high dan tarik ke swing low. Ya, kurang lebihnya di area sini. Untuk menentukan swing high dan swing low diperlukan sebuah latihan ya. Bukan sebuah latihan. Dikarenakan juga mempengaruhi support dan resistance dari Fibonacci tersebut sendiri. Oke, untuk temas ya. Untuk temas di area sini resistennya ya, kurang lebih di 344 dan support terjauh sementara berada di kurang lebih sini. Oke. Untuk saham temas ya, saya bahas lagi. Saya jelaskan lagi di sini ada area support di 276 untuk saham temas. Diperhatikan ya di area 276 ya support sementara ini dan support terdekat di 276. Untuk resisten ya berada di 315. Ya kalau hari ini dengan turunnya minus 0,7% untuk saham temas ya bagi saya wajar-wajar saja. Ya kalau teman-teman mau melakukan posisi entry atau averaging down bisa di area 276 ya kan, tapi rata-rata averaging down sih di atas 20% ya. Begitu untuk saham temas, support dan resistance di area sini ya. Untuk saham temas kita lanjut lagi untuk saham WIIM. Oke. Ya, mulai dari tanggal 21 April ya, pertengahan April hingga hari ini memang masih dalam posisi downtrend dan tidak mendukung. Tapi kita coba lihat untuk saham WIIM apakah masih ada potensi atau tidak ya. Hari ini posisi WIIM ditutup di harga 476 dengan persentase 0,4%. Stokastik sedang mengarah naik mulai dari tanggal 31 Agustus 2021. Dan kalau kita lihat volume juga hari ini cukup stabil. Posisi masih di bawah EMA 21 dan EMA 34. Akumulasi hari ini ada PD, NI, dan CC. Distribusi ada YP, BK, dan DF. Dengan buy average, sell average sekian. Ya, oke. Ya kurang lebih hari ini buy average-nya kurang lebih di harga closing hari ini ya. Lalu bagaimana kelanjutannya untuk saham WIIM ini ya? Cukup sulit kalau kita lihat ya dari sebelumnya saja. Oke ya, di sini bisa dijadikan untuk sebuah patokan harga. Oke. Saya perbesarkan ya agar lebih jelas teman-temannya. Oke. Untuk saham WIIM ya, sementara ini di dalam tahun ini mencetak harga terendah di 462 ya. Ini bisa dijadikan patokan yang cukup kuat. Bila harga WIIM ditembus di area 462 di bawah area itu, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa averaging down ya, averaging down, dan jika sudah sudah profit, teman-teman bisa take profit. Ya, dikarenakan posisi masih downtrend dan jangan melawan arah tren begitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini di harga 476 juga merupakan area support ya. Juga bisa dikategorikan area support. Akan tapi sementara ini area 462 adalah support yang cukup kuat ya sementara waktu ini. Untuk support selanjutnya berada di area ya kurang lebih di 442 ya, jika 462 ini ditembus. Lalu bagaimana Pak besok kalau menguat harga WIIM ini? Ya teman-teman bisa perhatikan untuk resistennya berada di 482 ya, kurang lebih angka terakhirnya di angka 2 ya.
442, 462, 482. Oke. Bila harga tersebut ditembus, ya kemungkinan resisten selanjutnya di 506 ya. Ya akan tetapi kalau bagi saya Fibonacci-nya ya kurang itu ya. Kurang efektif. Jadi saya coba normal saja ya. Ya kita bisa simpulkan bahwa the next resistance-nya berada di 496. Jadi untuk saham WIIM ya, sementara bila besok menguat ya kemungkinan besar akan menyentuh terlebih dahulu di harga 482. Dan jika menguat lagi akan menyentuh di harga 496 ya. Ya semoga saja besok memang berhasil menyentuh di area 496 ya. Kalau besok memang teman-teman sudah bisa take profit ya. Take profit dalam artian teman-teman sudah untung dan ambil untung. Teman-teman bisa keluar terlebih dahulu dikarenakan memang kondisi WIM ini sedang tidak baik, sedang mengalami downtrend. Oke. Ya support sementara yang perlu teman-teman perhatikan berada di 462 dan 442. Akumulasi tadi ada PDNI dan CC ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Vico. Saham Vico di sini sedang sideways ya kalau saya lihat ya. Bisa dikategorikan juga dengan saham sideways ya. Ya kurang lebih mulai kisaran sini. Ya masih sideways kok ya. Oke, kita coba bahas untuk saham Vico ini. Hari ini yang akumulasi ada CCNI dan PD, distribusi ada YP, KK, dan EP. Dan kalau kita lihat di sini, volume kemarin hari Selasa ya, tanggal 31, cukup tinggi sekali ya, tetapi hari ini mungkin ya koreksi ya. Koreksi 1,5% di harga 126, dan volumenya cukup kecil dibandingkan hari kemarin ya. Lalu bagaimana untuk melakukan set posisi entry atau stop loss? Ya, sangat penting sekali arti dari stop loss itu ya. Ya kalau teman-teman mau entry di harga murah ya bisa di harga 110, bisa. Kalau mau diperhatikan untuk support terdekatnya, teman-teman bisa cek di area sini, di area 115. Ya kalau saya lihat sih di area 120 juga bisa dijadikan patokan. Ya di area sini ya 120 ini. Ya. Saya perbesarkan ya. Seperti ini. Oke. Jadi ada 3 support ya yang saya ketahui sekarang. Untuk saham Vico ada di 120, 115 dan 110 untuk supportnya. Lalu bagaimana untuk resisten? Saya mau take profit, Pak. Ya bisa di 129 ya. Akan tetapi jika teman-teman masih belum cuan ya, masih belum ada profit, ya teman-teman bisa sell posisi terlebih dahulu di harga 135. Ya kemungkinan besar untuk mencapai di harga sini ya, harga tertinggi di perdagangan tanggal 20 Agustus di harga 148 ya kemungkinan agak susah ya dikarenakan volumenya juga cukup tidak aktif. Oke. Jadi sementara waktu untuk saham Vico supportnya berada di 120 dan resistennya berada di 129 ya. Untuk saham Vico demikian, kita lanjut lagi untuk saham Baca. Baca juga sudah sempat saya lirik ya sahamnya. Hari ini memang ditutup merah lagi. Ya sudah beberapa hari merah untuk saham Baca. Dan kalau kita lihat hari ini ditutup di harga 454 di persentase 0,87%. Volume cukup kecil sekali akan tetapi ya kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mau crossing ya di area oversold ini yang dimana jenuh beli yang dimana bagus untuk beli ya, jenuh jual yang dimana bagus untuk beli, begitu ya. Hari ini akumulasi tadi ada PD, DR, dan MG ya, akumulasi ada PD, DR, dan MG.
distribusi ada CC, SQ, dan YP. Lalu bagaimana keterusan, apakah masih ada potensi untuk saham baca? Dengan volumenya yang kecil sekali seperti ini ya, ada kemungkinan besar akan mengenai di area 480 ya kalau saya lihat ya. Sejauh ini kalau saya lihat kemungkinan akan menyentuh di area 480 terlebih dahulu, dan bila ketika menyentuh dan tidak menguat lagi, banyaknya orang yang berjualan daripada demand atau orang beli, ya kemungkinan the next supportnya berada di 432. Apabila ini ditembus ya teman-teman perlu stop loss terlebih dahulu. Dikarenakan ada kemungkinan besar harga akan melanjutkan penurunan hingga di harga 388. Jadi untuk baca ya, saya tekankan lagi, jika memang harga besok ditembus di bawah, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya untuk harga closingnya. Jika besok memang menguat, teman-teman bisa langsung lakukan take profit pertama di 583 ya. Akan tapi saya juga melihat di sini ada sebuahnya resisten ya. Kalau memang besok naik, di sini bisa terjadi sebuah pattern W ya atau pola W. Sang baca ya. Teman-teman bisa langsung take P aja di neckline-nya ya, di neckline-nya di area 545. Ya, jadi diperhatikan saja angka-angka ini ya. Hari ini ditutup di harga 454 dengan support di 432, resisten di 479. Jika ditembus, harga akan menuju di area berikut ini. Kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Ya, kalau saya lihat hari ini BGTG cukup banyak yang jual dan beli, value-nya cukup besar. Ya, masuk stock ranking juga. Dan kalau kita lihat di sini BGTG masih di area oversold ya untuk stokasiknya. Akumulasi hari ini ada YP, AK, dan DP dengan buy average sekian ya. Buy average-nya sekian, distribusi ada EP, aset, dan CC. Kalau kita lihat di sini ya, saya ulangi dari awal saja. Hari ini volumenya cukup kecil dan posisi BGTG ini ditutup di bawah garis DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34 begitu ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur support dan resistennya. Ya, sudah jelas sekali bahwa sebentar ya. Sepertinya ada error di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk saham BGTG, di sini ada beberapa support. Teman-teman perhatikan di sini ada support di area 238. Oke. Di area 238. Ya maaf ya, tadi sempat kayak ke zoom in, ke zoom out begitu ya seperti itu. Masih error ya Stockbit ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini stokastik kalau kita lihat ya sudah mulai menguat ya. Semoga saja besok BGTG bisa bagus lagi ya, bisa menguat lagi. Oke, untuk BGTG sementara waktu support berada di 238. Sebenarnya ya ini memang cukup baik untuk melakukan posisi entry ya kalau bagi saya. Meskipun dari ini memang ditutup dengan persentase 3,23% dalam bentuk rugi ya, merah begitu ya, candlenya merah. Dan kalau besok memang menguat dan banyak demand ya, kalau saya lihat di sini ada beberapa resisten. Ya, resisten pertama berada di ya 262 ya, di area 38,2-nya untuk Fibonacci-nya ya. Lalu untuk resisten selanjutnya berada di 294, 292 ya, di area sana. Kalau saya lihat ya. Ya sementara waktu memang karena kan saya pernah beli BGTG ya, kalau saya lihat memang di area sana saja BGTG ini bermain ya. Di area 240, 262, dan 294. Oke. Bila BGTG ini ditembus ya, harga closing di bawah 238, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Tapi untuk lebih mengkonfirmasi untuk menghindarinya terjadi false break, teman-teman bisa tarik saja ya kurang lebih ya jika di bawah 230 lah ya. Jika BGTG ditutup di bawah 230, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya untuk menghindari kerugian semakin membengkak 230 ini. Oke, untuk BGTG untuk area supportnya berada di 200
ya, dan 238. Untuk resisten berada di 262 dan 294. Oke. Untuk BGTG sudah ya, semoga saja besok memang menguat dan bisa menyentuh di harga 262 ya. Kalau saya lihat sih memang BGTG masih dalam kondisi uptrend kok ya. Masih dalam kondisi uptrend meskipun memang tidak menguat ya. Tidak sampai menyentuh di swing high-nya ini. Kita lanjut lagi untuk saham mesin. Sempat saya bahas juga ya di video sebelumnya. Teman-teman yang mengajukan bisa cek di video sebelumnya. Oke, untuk saham mesin memang sedang membentuk sebuah triangle. Dan hari ini volumenya cukup kecil dibandingkan kemarin. Hari ini ditutup dengan persentase kerugian 3,7% dengan harga 520. Hari ini banyak melakukan distribusi di kode broker AK, AU, dan CC. Distribusi ada EP, KK, dan DR. Banyak yang menjual di harga rata-rata 533 ya. 533 dan buy average-nya di 534. Oke. Stokastik juga sudah mulai mengarah naik ya kalau saya lihat mulai dari tanggal 31 Agustus. Akan tetapi hari ini memang ditutup merah ya, sesuai dengan garis tren saya ya. Ini bisa menjadi potensi yang cukup baik ya. Bisa jadi mesin menjadi potensi yang cukup baik bila memang break up begitu ya, break resistennya. Akan sangat tinggi sekali potensinya untuk teman-teman bisa mendapatkan cuan ya. Kalau teman-teman seumpama ya, di sini ada sebuah area support di harga 515 ya. Catat ya, mesin supportnya berada di 515. Jika ini hanya menyentuh di area area resistennya, teman-teman bisa mendapatkan ya kurang lebihnya 6%. Itu baru tembus ya. Kalau memang tembus lagi ke atas ya kurang lebihnya 21% teman-teman ya. Ya kalau saya lihat memang saya lebih senang bermain di area sini ya. Untuk lebih konfirmasi ya teman-teman tunggu terlebih dahulu. Jika memang harga closing mesin di atas 545 bisa digunakan sebagai acuan entry. Untuk saham entry ya kurang lebih ya sebelum tanggal 5 September harus terjadinya sebuah action. Akan tetapi dikarenakan stok bid ini hari Sabtu Minggu tetap dihitung sebagai hari di stok bid ini ya. Masih dikategorikan Sabtu Minggu include di grafik ini. Jadi teman-teman lihatlah kurang lebihnya di 5 September lah ya. Harus ada terjadinya sebuah action naik atau turun. Jika banyak demand ya kemungkinan akan menyentuh di area 620 ya teman-teman ya. Dan kalau memang masih menguat di area 685. Begitu untuk mesin, ya area supportnya ya saya beri tanda saja agar teman-teman tidak bingung. Di area sini. Ya kurang lebih di 515-510 ya. Saya beri tanda hitam. Oke. Di 515 ya, 515 untuk area support dari saham MSIN ini. Kita lanjut lagi untuk saham Wins. Hari ini saham Wins ya, meskipun memang merah, akan tetapi dikarenakan ada gap opening, ya jadi persentase kerugian tidak berubah ya, masih 0,0%. Hari ini Wins ditutup di harga 135 dan akumulasi ada KI, XC, dan DR, distribusi ada PK, YP, dan CC. Bagaimana keterusan untuk saham MSCI ini, saham Wins ini? Teman-teman perlu perhatikan area supportnya ya, ini sangat penting sekali. Sudah saya coba, sini ada beberapa kali tes ya, di area 131 untuk saham WINS. Ya, jadi ini bisa dijadikan untuk acuan support atau bila harga Wins ini penutupan di bawah 131, 130, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Ya. Untuk menghindari kerugian ya, saya ingatkan kembali stop loss itu penting untuk menghindari kerugian yang semakin membengkak. Dikarenakan jika ditutup di bawah 131 yang dimana telah mematahkan swing high ini ya, dan berkelanjutan turun hingga menyentuh area 121 kurang lebihnya di area sana. Hari ini volume cukup kecil, jadi teman-teman yang belum punya Wins bisa melakukan posisi entry di area 131 dan bila yang sudah punya bisa melakukan
stop loss bila harga WINS ini telah ditutup di bawah 131. Bagaimana kondisinya jika saya sudah punya saham WINS ya? Teman-teman bisa langsung set TP di area 148 ya. Jadi resistance selanjutnya berada di 148 dan setelah resistance tersebut ditembus, kemungkinan besar akan menuju di area sini 153 ya. Ya kurang lebih di 153 ya, sudah dari tanggal 19 Agustus dan 24 Agustus ya. Sudah beberapa kali ya mengenai area 153 ini. Jadi untuk saham WINS ya, support dan resistance demikian. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham Toys ya. Yang dimana beberapa investor tertarik dengan saham Toys ini. Terutama yang scalpers ya. Pasti join di saham Toys ini. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Toys. Hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase 15,4% yang cukup tinggi. Kita lihat di sini memang mengalami downtrend. Akan tapi kalau di sini volumenya cukup besar ya, cukup besar. Mulai dari 3 hari yang lalu ya, cukup besar dengan posisi candle yang juga mendukung. Hari ini akumulasi ada XC, CS, dan EP, sedangkan distribusi ada YP, MG, dan YC. Lalu bagaimana untuk kondisi selanjutnya? Kemungkinan besar besok akan menyentuh terlebih dahulu di harga 217 ya. Di harga 217. Untuk teman-teman ya, jika pembicaraan saya terlalu cepat, teman-teman bisa komen di bawah ya, agar saya tahu agar saya bisa menyesuaikan begitu ya untuk cara berbicara saya. Untuk saham Toys ya, kita lanjut lagi. Untuk saham Toys hari ini dengan volume yang cukup tinggi dan ditutup di atas EMA 20, EMA 21 dan EMA 34. Stokastik sedang mengarah ke area overbought ya, yang dimana jenuh beli dan cocok untuk dilakukan penjualan. Kalau Toys ya, sementara ini resistance berada di 217. Oke. Dan support berada di 152. Akan tetapi saham Toys ini kalau saya lihat sudah terlalu tinggi ya untuk dilakukan posisi entry. Dan bila teman-teman mau entry ya, teman-teman bisa wait and see. Jika ini menembus harga closingnya ya, harga closing di atas 217, teman-teman bisa langsung set posisi entry di harga 217. Akan tapi sementara ini teman-teman bisa pantau terlebih dahulu untuk saham Toys ini. Ya, bila yang teman-teman sudah beli saham Toys, ya perlu diperhatikan untuk area stop loss-nya jika tidak sesuai ekspektasi, ya segera tentukan untuk area stop loss-nya. Oke, saya ingatkan 5 ya 32. Kemudian di 196. Sebentar ya, saya beri tanda. 196 ya untuk supportnya. Bila besok memang saham Toys ini tidak menguat dan turun, banyak yang menjual, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu bila tembus di bawah 196, apalagi harga closingnya ya. Jadi sudah dipatahkan tren ini. Tapi hari ini banyak pemain besar yang main ya, jadi bisa jadi technical analysis ini bisa dipatahkan juga. Jadi untuk saham Toys ini resistance berada di 217 dan support di 196. Jika ini di break area 196, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Kita lanjut lagi untuk saham Hope. Oke. Saham Hope hari ini ditutup cukup baik di persentase 9,86% dengan harga 156 ya, harga closingnya di 156. Oke, kalau kita lihat di sini sudah saya buatkan untuk area resistance-nya yang dimana mengenai area swing low-nya pada tanggal 28 Juli. Hari ini volume cukup besar dibandingkan 3 hari yang lalu ya. Akumulasi hari ini ada YP, PD, dan EP, distribusi ada SQ, TP, dan CC untuk saham Hope.
Stokastik sedang mengarah naik ya, cukup signifikan mulai dari tanggal 31 Agustus ya, kemarin hari Selasa, yang dimana hari ini ditutup dengan persentase 9%. Kemungkinan besar Hope ini akan mengenai area di 163 terlebih dahulu ya, di area 163. Namun bila tidak menguat, teman-teman perlu perhatikan untuk area support dan resistennya ya. Bisa menggunakan Fibonacci juga. Ya, saya coba menggunakan Fibonacci di area sini ya. Sambut di 138 ya, 138, lalu di area sini juga. Ya, kurang lebih area pivot point dari perdagangan tanggal 20 Agustus. Oke. Untuk saham Hope ya. Jadi untuk area support pertama berada di 154 ya, kurang lebih ya satu baris harga daripada harga closing hari ini. 154, lalu bila ditembus kemungkinan besar akan ditarik lagi hingga di 138. Kalau saya lihat dengan volume hari ini dan full body candle ya, jadi tidak ada tiang atas. Bukan full body candle sih ya, namun tidak ada tiang atas ya, tidak ada highest point-nya. Kalau saya lihat kemungkinan Hope akan dibawa terlebih dahulu di harga 163 ya. Jadi akan diangkat naik di harga 163. Kalau kita lihat di sini tadi yang akumulasi buy average-nya di 149 ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk buy average. Ya, perlu diperhatikan bila harga tersebut ditutup di bawah 154 ya, teman-teman bisa stop loss ya. Ya kalau saya sih sarannya stop loss ya 3%. Ya 3%, 5% kalau saya sih stop loss ya untuk menghindari kerugian. Karena kan saya adalah seorang short trader gitu, begitu ya. Daily trader ya, bisa dibilang daily trader. Jadi untuk Hope sementara ya support dan resistance-nya demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Friend. Kalau tidak salah Friend hari ini ditutup dengan persentase yang cukup dalam bentuk kerugian ya. Ya sudah sempat saya analisakan, tapi mungkin teman-teman akan bingung ya kalau saya tampilkan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Friend. Hari ini ditutup di harga 126 dengan persentase 6% ya. Hari ini Friend ditutup di bawah DEMA 20, EMA 21, dan EMA 34. Namun mulai dari tanggal 31 memang sudah closing sih. Akan tetapi dikarenakan ya bisa jadi faktor IHSG juga, yang dimana hari ini cukup dalam sekali untuk harga penutupannya. Ya mempengaruhi beberapa saham ya. Jadi hari ini akumulasi ada YP, CP, dan PD, distribusi ada SQ, YJ, dan BK. Ya, sementara waktu Friend memang sedang dalam kondisi uptrend ya. Memang sedang dalam kondisi uptrend ya. Coba saya tarik gariskan untuk uptrend lainnya. Di area sini ya. Lalu ini major lainnya ya. Major lainnya kita lihat untuk minornya ya. Sebentar. Ya kurang lebih di sini lah ya. Kurang lebih di sini. Oke. Untuk saham Friend ya. Oke, untuk saham Friend mulai dari minor lainnya memang hari ini memang ditutup di harga 126. Ya, sementara waktu ya supportnya berada di 120 ya kalau saya lihat di area sini. Oke, saya perfectkan di area 120 sini. Untuk saham Friend ya sementara di area 120, bila ini ditembus dia harga closing di 120, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu saja. Bila harga closing ya, perlu diperhatikan harga closing bila di harga 120 teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu karena telah mematahkan minor trendnya ya begitu. Lalu bila teman-teman mau melakukan posisi entry ya bisa di 120 ya. 120, 121 di area sana. Tapi perlu diperhatikan juga ya untuk menghindari false break teman-teman bisa tarik 3% ya. Kurang lebihnya dia di 117.
untuk saham Friend ini di area sini ya. Jadi kalau sudah closing, umpamanya closing di harga 116 nih, ya teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Ya kan, tapi saya tidak hanya menekankan stop loss ya, dikarenakan stop loss hanya menghindari kerugian yang membesar, kan tapi kita juga tetap rugi ya. Jadi untuk Friend ini yang teman-teman sudah beli bisa langsung lakukan TP di area 135 ya. Bisa TP di area 135 atau yang belum punya ya, tadi sudah saya katakan bisa beli posisi di harga 120 hingga 123. Langsung melakukan TP di area 135 ya untuk saham Friend ini. Lalu ya kemungkinan besar bila 135 ditembus ya, the next-nya dia di 144 ya. Jadi untuk saham Friend teman-teman bisa beli, bagi yang belum punya bisa beli di 120, 123 ya, di area sana langsung lakukan TP di 135. 135 lalu next-nya di 144 jika memang menguat ya. Ya kalau kata saya sih kalau ini ditembus ya maka akan merubah arah tren ini menjadi uptrend ya. Melanjutkan arah tren tersebut. Oke, untuk saham Friend ya. Sudah saya jelaskan untuk support dan resistennya. Catat ya. Kita lanjut lagi untuk saham DMMX. DMMX sudah saya bahas juga ya di grup Telegram saya. Hari ini DMMX ditutup di harga 3.100 ya. Ya, hari ini volumenya cukup kuat dan besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan hari ini saham DMMX ditutup di bawah DMA 20 ya, yang garis hitam ini. Sudah mulai dari tanggal 30 Agustus, 31 dan hari ini Sabtu 1 September sudah 3 hari ditutup dengan posisi yang tidak mendukung ya, kurang lebihnya ya 3 tambah 3 6 ya kurang lebih 10% lah ya. 10% untuk saham DMMX ya dalam bentuk kerugian, 10% dalam 3 hari. Hari ini akumulasi ada TF, XC, dan YP, distribusi ada PK, CS, dan YU. Lalu pertanyaan yang sangat penting, bagaimana kondisi DMMX ini? Kalau saya lihat ya, DMMX memang sedang mengalami penurunan ya, yang cukup besar ya kalau bagi saya. Cukup besar, yang semakin lama semakin merosot, dan kapan waktu beli yang tepat, dan kapan waktu stop loss yang tepat. Di sini ada beberapa support yang perlu teman-teman perhatikan. Di area pertama 3015 ya, 3015, 3000 ya di area sana. Lalu ada di area 3210 dan 3500. Bila harga DMMX ditutup di bawah 3015 ya, atau di bawah 3000 lah ya, di bawah 3000 ada kemungkinan besar DMMX akan melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh area di area sini ya, di area 2900 ya, di area 2900 untuk DMMX. Oke, di area sini ya. Kalau besok memang menguat ya semoga saja menguat. Besok kemungkinan besar akan menyentuh di harga 3210 ya, di harga 3210 terlebih dahulu. Lalu next-nya ya kemungkinan akan menyentuh di area sini 3340. Oke. Untuk DMMX bila memang besok tidak menguat dan di bawah 3000 untuk harga closingnya ya, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu, atau bagi yang mau hold ya kuat saja ya, di harga 2900. Oke. Atau bisa melakukan averaging down di 3015 ya. Tapi juga perlu diperhatikan untuk price action dan money management-nya. Ya kalau sudah untuk sedikit bisa dijual dikarenakan posisi sedang tidak mendukung ya untuk saham DMMX. Ya saya tampilkan untuk secara keseluruhan agar teman-teman bisa tahu. Ya. Bisa lihat ya, di sini memang sudah naik lalu ada koreksi dikit naik. Lalu mulai beberapa hari yang lalu ya, memang sedang mengalami penurunan ya, begitu untuk DMMX ya. Dan stokastik juga sedang mengarah turun. Untuk DMMX jika harga di bawah 3000 untuk harga penutupan, teman-teman bisa ya averaging down bisa atau stop loss begitu ya.
konklusinya ya. Kita lanjut lagi untuk IHSG. IHSG hari ini ditutup di 6.090 dengan persentase kerugian minus 0,97%, yang dimana cukup dalam. Ya, di awal bulan September ini memang ya, kalau bagi saya September memang adalah bulan yang dimana banyak saham-saham yang bagus berhancuran. Ya, namun apakah semua? Tentu saja tidak ya. Di sini saham bursa saham ada banyak sekali ya, sudah melebihi 700 lebih ya, 700 saham lebih yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Jadi untuk IHSG ya semoga saja besok menguat ya, meskipun di bulan September ini ya semoga saja menguat ya, menguat kembali, dan semoga teman-teman bisa happy cuan ya, happy cuan dari saham-saham yang telah teman beli ya. Oke. Jangan lupa untuk pasang stop loss ketika melakukan posisi entry. Sudah ya, sudah saya bahas mengenai beberapa saham. Jadi ya teman-teman yang belum menjoin di grup Telegram saya bisa segera join. Klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa follow Instagram saya serta klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan ya. Saya Mercang dan sampai jumpa di video selanjutnya.